Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin wawancara Bapak berkenaan dengan dilema etika yang sudah terjadi di sekolah kita. Ya. Yang pertama yaitu bagaimana pendapat Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Berdasarkan pengalaman sebagai kepala sekolah, biasanya dilema etika itu selama ini terjadi biasanya munculnya pada saat kenaikan kelas. Jadi hasil diskusi, hasil rapat antara dewan guru dan manajemen sekolah, kepala sekolah, biasanya itu akan muncul. Ada beberapa anak yang memang bertentangan dengan aturan yang ada, tapi secara moral kita harus membantunya. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya kalau saya memberikan keputusan, terutama dalam rapat, saya akan kumpulkan orang-orang yang berkepentingan. Jadi kalau dua-duanya benar, dua-duanya harus diselamatkan, misalnya harus diambil keputusan, maka saya akan memanggil tim manajemen saya, kemudian memanggil guru BK yang terlibat dalam penanganan anak tersebut. Lalu kita tentukan baik buruknya, apakah anak ini harus kita bantu atau tidak. Jadi keputusan bersama, di samping itu juga saya harus melihat kepentingan ke depannya. Jadi kalau misalnya mandek di dalam rapat itu, maka akan saya voting. Yang voting itulah yang akan saya pikirkan bahwa ini yang harus saya ambil keputusan. Baik. Itu pertanyaan yang ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, ada pengalaman yang menarik. Jadi begitu ada kenaikan kelas, seorang guru ke saya menyatakan bahwa anaknya 9 orang tidak naik kelas. Jadi saya tanya balik kepada guru itu, kenapa tidak naik kelas? Katanya jarang hadir Pak, tidak pernah turun, nilainya tidak ada. Lalu saya tanya ke guru itu, adakah surat pemanggilan ibu terhadap orang tua anak-anak tersebut? Dan guru itu tidak punya dasar, tidak punya bukti bahwa ada pemanggilan, apalagi pembimbingan. Ya. Pembimbingan. Nah, oleh sebab itu saya suruh guru tersebut panggil semua orang tuanya, 9 orang ini. Nah, begitu orang tuanya ada dan anaknya, saya kumpulkan di ruangan. Anak-anak tersebut saya kasih satu lembar, satu folio, saya kasih masing-masing. Saya suruh seandainya kamu naik kelas, apa yang harus kamu lakukan? Seandainya kamu tidak naik kelas, apa yang harus kamu lakukan? Tulis dua lembar ini bolak-balik. Dan orang tuanya saya kumpulkan, kemudian saya interogasi satu-satu, saya melihat masalahnya di mana, dan pada saat itu kita COVID 2020. Nah, akibat kesibukan orang tua, anak tidak terkontrol, anak tidak mengikuti pembelajaran baik online, itu akhirnya terjadi seperti ini. Maka dari 9 orang itu saya putuskan naik semua. Setahun kemudian anak itu begitu mau naik ke kelas 3, hanya satu yang gagal. Satu yang gagal itu adalah orang tua yang broken home, yang menjadi masalah besar, yang tidak bisa mengurus anaknya. Jadi kepentingan ini dari 8 yang bisa lolos, satu enggak, itu adalah keberkahan bagi saya sebagai seorang kepala sekolah. Artinya menyelamatkan anak-anak kami dari hal-hal yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Luar biasa.
biasa Pak ya. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Ya, hal-hal yang paling efektif untuk mengambil keputusan itu adalah memberikan kepemahaman kepada guru-guru saya bahwa kita saat ini menuju arah modernisasi, perkembangan zaman, situasi belajar yang berbeda. Kalau dulu kita menggunakan kurikulum 13, sekarang kurikulum merdeka, ya. Kalau dulu kita ngajarnya lebih banyak manual, sekarang lebih banyak digital. Ya, oleh sebab itu, pengetahuan anak secara pengetahuan akademik mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang menengah, mungkin ada yang kurang, ya. Kemudian kita lebih sulit membuat mereka, mengajari mereka tentang etika, tentang soft skill, karena dunia media sudah banyak mempengaruhi mereka. Oleh sebab itu, saya gambarkan itu kepada guru saya agar kita mengambil kebijakan yang banyak menguntungkan pada anak. Karena kita sendiri di Indonesia itu mata pelajarannya paling banyak, 15 sampai 17. Sedangkan di luar negeri untuk senior high school itu 5 wajib, 2 pilihan. Jadi anak kita itu bebannya lebih besar, problemnya lebih banyak, apalagi program-program yang terjadi di rumah, broken home misalnya, ya. Itu yang kita di luar dari jangkauan kita. Jadi saya mengambil keputusan itu lebih banyak menguntungkan kepada anak, ya, karena tujuannya adalah mereka berproses, belajar, setelah lulus mereka yang menentukan masa depan mereka mau kemana dia. Luar biasa Pak ya. Selanjutnya Pak, apa yang Bapak miliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, berdasarkan pengalaman saya selama ini, kalau kita menemukan seorang siswa yang bermasalah, kita lihat dulu latar belakang masalahnya apa, ya. Misalnya disiplin, tidak hadir ke sekolah, malas ke sekolah, ya. Akan saya lihat latar belakang ekonominya seperti apa, berapa banyak home visit dari wali kelas atau guru kelas, guru-guru mata pelajaran yang pernah ke dia. Kemudian saya bikin jadwal minimal 1 minggu, paling lama 1 bulan. Saya berbicara dengan guru BK, atur jadwalnya, bina anak ini seperti apa dia. Minggu pertama akan kita evaluasi, berlanjut kepada minggu kedua, dan mudah-mudahan ini ada perubahan. Karena anak-anak kita adalah anak-anak yang belum dewasa, anak kita adalah anak-anak yang artinya masih dalam proses pendidikan, masih dalam proses pembimbingan. Oleh sebab itu kita berharap bahwa dengan kita menjadwal interview mereka, wawancara dengan mereka, apa yang mereka merasa kurang, apa yang mereka tidak bisa, selama 1 bulan, insya Allah kita akan mendapat solusi yang tepat untuk mengatasi anak tersebut. Itulah penjadwalan dalam pembinaan anak harus memang dilakukan. Siap. Terima kasih. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, itu memang harus ada. Kita sebagai leader tidak bisa berdiri sendiri, sebagai manajer tidak bisa berdiri sendiri. Saya punya manajemen, ada 5 wakil kepala sekolah, ada 5 kepala kompetensi keahlian, ada BK. Tiga item inilah, 3 posisi inilah yang harus saya ajak diskusi untuk memutuskan sesuatu. Masukan-masukan dari mereka bagian daripada keputusan saya. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat
Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang sangat berharga sekali. Banyak kasus-kasus yang saya selesaikan, terutama masalah etika. Ya, misalnya anak hamil, anak yang mencuri, anak yang tidak mau masuk sekolah, itu akan saya tangani sendiri dan turun langsung sendiri. Setelah guru-guru, wali kelas maupun BK home visit, saya akan home visit didampingi oleh guru BK. Saya melihat situasi rumahnya, situasi ekonomi keluarga, bagaimana hubungan anak dan orang tua, ya. Nah, hal-hal itu bagian dari keputusan akhir saya. Jadi hal itu adalah hal yang sangat penting sekali bagi saya untuk mengambil eh, keputusan yang bermanfaat buat si anak itu sendiri. Keputusan akhirnya biasanya adalah bagian yang cukup membantu anak itu untuk melanjutkan kehidupannya. Ya, misalnya dari ada 4 anak yang hamil dalam tahun yang bersama, saya putuskan mereka tetap mengikuti ujian, kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cara yang berbeda dari mereka yang tidak punya kasus. Ya, insya Allah rata-rata mereka lolos dengan artinya dengan tanpa mencederai hal-hal yang bertentangan dengan etika. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya. Ini luar biasa sekali masukan-masukan dari Bapak. Dilema etika dan bujukan moral. Ya, saya kira dua frase ini memang sangat aktual untuk kita kaji, dan sebenarnya untuk di dunia pendidikan itu secara tidak sengaja, tidak sadar kita sudah sering menghadapi dua hal ini. Nah, dilema etika kan pada dasarnya itu hal yang sama-sama benar, keduanya benar, dan kadang-kadang juga saling bertentangan. Akan tetapi kita harus memilih. Dari dua yang benar ini kita harus memilih. Nah, dilemanya di situ. Sementara untuk bujukan moral, saya kira definisinya adalah terkait dengan benar dan salah. Nah, ini lebih gampang. Ketika kita mengambil suatu kebijaksanaan, bila memang itu benar, maka harus dikatakan benar. Meskipun kebenaran itu kadang-kadang relatif dan ada konsekuensinya. Tapi kalau salah kan kita tidak terlalu berat untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan, karena itu sudah benar-benar salah. Dan kita harus konsisten dengan aturan. Apalagi sekolah itu kan punya tata tertib yang mengikat kepada anak-anak kita, dan kita harus konsisten dengan tata tertib itu. Ya, pembelajaran yang baiknya adalah bahwa saya harus belajar lagi, belajar sepanjang masa, belajar sepanjang hayat. Karena saya menemukan kasus-kasus yang terjadi menyangkut dilema etika itu kadang-kadang memerlukan solusi yang berbeda, solusi yang bijak. Nah, satu kasus itu memerlukan solusi yang berbeda. Contoh misalnya, kita ini sakit mah. Namanya penyakit mah, siapa saja kena penyakit mah, tetapi tidak semua obat perlu diberikan kepada orang yang sama. Yang si A perlu tablet, mungkin yang satunya perlu konsultasi atau obat herbal. Jadi ini membuat kita semakin tertantang untuk belajar secara bijak lagi. Bagaimana solusi yang terbaik?
Saya kira itu. Langkah-langkahnya apa saja? Maksudnya mungkin prosedurnya ini bagaimana? Ya, yang perlu kita lakukan pertama tentu saja identifikasi masalah. Kalau itu kaitannya dengan pendisiplinan anak-anak kita dalam proses belajar mengajar, maka yang harus kita lakukan itu kita perlu cari tahu dulu akar masalahnya mereka ini terlambat masuk sekolah, kenapa? Dan kenapa berulang sampai harus menghadapi sanksi, misalnya begitu. Kita perlu tahu dulu akar masalahnya apa. Kemudian yang kedua, kita perlu komunikasi dengan wali kelas sebagai orang tua di kelasnya. Kita juga perlu melibatkan guru BK. Nah, kemudian actionnya adalah wali kelas dan guru BK ini perlu melakukan home visit, bertemu dengan orang tuanya. Setelah itu kembali kita perlu duduk bersama lagi, melibatkan mungkin kesiswaan, juga kita perlu mengundang orang tua ke sekolah, mungkin juga sekolah langsung, perlu duduk bersama untuk mencarikan solusi bagaimana jalan keluarnya agar anak ini tidak terlambat lagi. Nah, saya kira itu langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika. Apakah ada waktu khusus untuk menangani kasus-kasus menyangkut dilema etika? Saya kira semua sekolah ya itu sudah memiliki program kerja 1 tahun ke depan. Rencana kerjanya bahkan biasanya dilengkapi dengan matrik kerja, termasuk menangani kasus yang menyangkut dilema etika. Tapi memang pada kenyataannya kadangkala kita dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penanganan khusus cepat, harus diselesaikan segera, dan memang ya kita tidak perlu menunggu waktu. Identifikasi masalahnya, tangani masalahnya, cari solusi yang terbaik. Sebab biasanya kalau masalah itu dibiarkan berlarut-larut justru akan berkembang. Jadi begini, anak didik pada dasarnya di dunia pendidikan atau di sekolah tujuannya agar ada perubahan. Maka yang dibekali itu bukan sekedar hard skillnya, bukan sekedar keterampilannya, tapi yang terpenting adalah soft skillnya, karakternya. Contoh disiplin, mendisiplinkan siswa, membina karakter disiplinnya. Nah, kami di sekolah di SMK IPS itu masuknya kan jam 13.00. Awal memulai pembelajaran itu pukul 13.00. Ada toleransinya selama 15 menit. Kalau anak terlambat 15 menit silakan masuk kelas. Tapi lewat dari itu, gerbang di depan pagar itu sudah digembok, dikunci oleh security yang bertugas. Nah, ini kan jadi dilema. Satu sisi anak terlambat, ini tidak dibenarkan dan memang perlu ada sanksi. Apalagi tata tertib sudah ada, sudah
sosialisasi pada saat mereka kelas 10. Sudah bahkan ditandatangani oleh orang tua pernyataan bahwa siap menerima sanksi aturan yang berlaku sesuai dengan tata tertib. Nah, kalau mereka terlambat, maka kita harus berikan sanksi. Sehari, 2 hari, 3 hari itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah terlambat sampai 4 kali, maka berlaku tata tertib tadi. Kebenarannya adalah bahwa kita harus membekali anak dengan disiplin. Tidak bisa selalu setiap hari dengan gampangnya melanggar aturan, terlambat terus. Pembenarannya itu. Sementara pembenaran yang lain juga, anak kalau dipulangkan terus, ini akan jadi masalah. Justru kemungkinan anak itu berhenti. Maka solusinya adalah kita perlu duduk bersama. Kita perlu berkoordinasi dengan orang tua siswa. Bagaimana caranya? Melibatkan komponen-komponen yang ada di sekolah, misalnya wali kelas yang bertanggung jawab secara langsung terhadap anak-anak. Guru, bimbingan konseling juga perlu dilibatkan. Pendekatannya adalah pendekatan kepada orang tua. Wali kelas silahkan home visit untuk mengidentifikasi apa sih masalahnya ini. Lalu tentu saja mencari jalan keluarnya. Bagaimana supaya mereka tidak terlambat. Nah, itu prosedur-prosedur yang biasa kami lakukan di sekolah ini. Dan tentu saja setelah itu kita perlu evaluasi. Kalau perlu misalnya setelah kita evaluasi, perlu kita merevisi tata tertib yang sudah disetujui. Untuk tahun depan kita revisi. Itu tidak lanjutnya. Saya kira itu. Apakah ada seseorang yang membantu dalam mengambil keputusan pelaksanaan terkait dengan dilema etika? Sekolah pada dasarnya adalah kolektif, kolegial, manajerialnya itu tertumpu pada kerjasama. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi sekolah itu harus diputuskan dalam sebuah pendekatan kebersamaan. Nah, terkait dengan ini biasanya di sekolah kalau kita mengambil kebijakan, maka harus melibatkan pihak-pihak terkait, dalam hal ini wali kelas, kemudian guru BK. Nah, ini kita perlu melibatkan semua. Ya, pembelajaran yang baiknya adalah bahwa saya harus belajar lagi. Belajar sepanjang masa. Belajar sepanjang hayat. Karena saya menemukan kasus-kasus yang terjadi menyangkut dilema etika itu kadang-kadang memerlukan solusi yang berbeda, solusi yang bijak.